Oke, kembali lagi di Jadi Pandit dan gua akan bahas dua match quarter final Liga Champion tadi malam, yaitu ada Madrid dan juga Bayern Munchen. Tapi sebelum gua bahas pembahasan, gua mau mengajak kalian untuk subscribe, like dan juga share konten dan channel YouTube dari gua, dan semoga kalian juga bisa mendapatkan manfaat dan sudut pandang yang berbeda dari YouTube ini. Oke, kita langsung aja masuk ke Bayern dulu. Bayern bermain di kandang Villarreal. Villarreal ini yang kemarin menyingkirkan Juventus, walaupun dengan dramatis kalau menurut gua, karena kalau nggak salah 2 gol di menit-menit terakhir itu ya, lewat penalti dari Villarreal. Jadi praktis mereka juga cukup beruntung bisa lolos ke babak selanjutnya, walaupun Juventus sebenarnya jauh bermain lebih baik, jauh. Mereka bermain melawan Bayern Munchen kali ini di kandang dulu ya, Villarreal. Sebenarnya secara starting lineup tidak banyak berubah. Bayern Munchen pun turun dengan skuad terbaik mereka lah istilahnya. Cuman Goretzka mungkin yang dicadangkan ya, dimainkannya Jamal Musiala. Tapi Jamal Musiala juga sering dimainkan gitu, jadi nggak ada alasan untuk starting lineup. Jadi starting lineup kedua tim menurunkan starting lineup terbaik mereka. Dari babak pertama kita tahu sendiri bahwa Bayern ini ingin mencetak gol terlebih dahulu, ingin cepat-cepat untuk mencuri gol. Tetapi Villarreal menghadapi tim seperti ini yang terbuka, mereka justru mendapatkan banyak space. Kalau kita lihat bermain di La Liga, itu seringkali mereka menghadapi Madrid, menghadapi Barca, mereka mengandalkan counter attack cepat. Karena mereka ini bisa bermain, totally bisa bermain. Mereka itu strateginya itu nggak jelek dari Unai Emery. Cuman kadang-kadang dia itu suka delay. Dalam arti mendelay possession, dia bermain kaki ke kaki di belakang, balik lagi ke belakang kalau udah, apalagi situasinya sudah unggul gitu. Dan pada pertandingan kali ini Bayernnya keluar, Bayernnya full attack. Kalau lihat Bayern itu selalu main full attack di Bundesliga juga, sampai center back-nya itu bisa maju semua gitu. Jadi benar-benar gak ada yang covering di belakang. Nah, ini yang berbahaya ketika menghadapi tim-tim dari luar Bundesliga. Mungkin Bayern ketika di Bundesliga mereka seperti itu tidak ada yang bisa menghukum, karena kita tahu sendiri kualitas Bundesliga selain Bayern dan mungkin Dortmund seperti apa gitu. Jadi kalau bermain dengan seperti ini makanannya Villarreal jujur. Karena kalau kita lihat Villarreal, mereka hanya butuh counter attack 1-2 momen karena mereka punya speed di situ. Ada Danjuma terutama, itu yang bisa dimanfaatkan di menit ke-8 langsung jadi 1 gol. Itu dari apa? Dari transisi. Dari bagaimana Villarreal bisa memanfaatkan ruang yang begitu besar ditinggalkan oleh Bayern Munchen. Dapat gol di menit 8, apa yang dilakukan Munchen? Makin gila lagi attackingnya. Kita tahu sendiri, Munchen ini gak pernah sama sekali bisa bermain defense. Dan ketika mereka tertinggal di menit awal oleh Villarreal, walaupun bermain di kandang Villarreal, ini tidak akan mempengaruhi permainan Bayern Munchen. Mereka justru lebih ngegas. Mereka lebih banyak menempatkan pemain di belakang bola, di belakang garis pertahanan mereka, di belakang garis tengah. Hampir semuanya, hampir benar-benar semuanya. Paling cuma sisa satu, Hernandez dan Upamecano yang bergantian secara masif untuk melakukan coveringnya. Tapi coveringnya pun tinggi gitu. Defensive line-nya itu tinggi. Dan justru itu yang dimanfaatkan oleh Villarreal. Kalau lihat banyak justru peluang justru diraih oleh Villarreal lewat counter attack. Big chances 2 dari Villarreal, Bayern Munchen 1. Artinya Villarreal punya peluang yang justru lebih banyak secara berbahaya. Mungkin Munchen lebih banyak shot, iya. Lebih banyak menguasai pertandingan, iya. Lebih banyak shot on target, shot off target, iya. Tetapi secara peluang berbahaya kita boleh fair-fairan aja. Villarreal jauh lebih mengancam, terutama di babak pertama. Di babak pertama kena tiang 1. Gol dianulir 1. Kurang apa lagi gitu. Dan kalau gue lihat ini penampilan Bayern Munchen yang cukup buruk lah menurut gue, karena Bayern Munchen ini sebenarnya harusnya kalau mereka bermain normal aja dilibas ini Villarreal, benar-benar dilibas. Tapi ya inilah namanya juga sepak bola ya, kadang Bayern Munchen pun bisa drop, dan itu mereka juga drop sebenarnya di pertandingan sebelum ini, yaitu melawan Salzburg di babak 16 besar, dan mereka bisa bantai 7-1. Jadi menurut gue walaupun mereka kesulitan di sini, kalah di sini, di Munchen nanti juga dilibas lah istilahnya. Enggak, gue tidak melihat Villarreal ini bisa berbicara banyak di Munchen. Terus kita Real Madrid melawan Chelsea. It's a big match, it's a super big match buat dua tim ini dan
Kalau fans Chelsea bilang, oh musim lalu kita bisa membantai Real Madrid, kita bisa menghajar Real Madrid 3-1 dari 2 leg, seri 1 sama di leg di kandang Madrid dan menang 2-0 di Stamford Bridge. Oh, kita bisa hajar Real Madrid untuk kedua kalinya ya. Menurut gue gini ya. Gue akan bahas pertandingannya. Kalau lo lihat dari babak pertama, ya babak pertama kita fair aja lah. Babak pertama itu Chelsea itu bener-bener di pertahanannya digonjang-ganjing kiri kanan atas bawah oleh Real Madrid. Bener-bener Chelsea itu ya main terbuka gitu, main terbuka, tapi itu yang dimanfaatkan Real Madrid. Sering kali kombinasi yang dilakukan oleh Chelsea di tengah itu bisa dipotong oleh pemain-pemain Real Madrid di tengah. Entah Valverde, entah Modric, entah Casemiro, entah Kroos. Ini kepintaran juga dari Ancelotti menempatkan Valverde, bukan si Asensio maupun Rodrigo. Bahkan dua pemain ini secara ajaibnya tidak bermain pada pertandingan kali ini 1 menit pun. Nah, ini menarik juga. Mungkin ya Ancelotti bisa aja dari Covid kemarin dia merenung, dia dapat hidayah atau gimana, jadi dia mulai tercerahkan gitu. Jadi dia menurunkan pemain yang memang cocok gitu untuk strategi dia, dan Valverde sangat luar biasa. Dia mengcover sisi kanan, mengcover lini tengah, dan banyak juga passing dari para pemain Chelsea, kombinasi di tengah yang dipotong dan langsung dibalas dengan transisi yang sangat cepat dari Real Madrid. Babak pertama benar-benar digonjang-ganjing gitu. Jadi kalau skornya 2-1 di babak pertama itu Madrid itu bisa 4 gol. 4 gol aja gue gak heran. Karena kalau lu lihat secara ball position mungkin imbang, tapi secara peluang benar-benar gila lu. Benzema depan gawang bisa hat-trick, masih melebar. Carvajal depan gawang masih ditip oleh Mendy, terus di clearance oleh Christensen, kalau enggak dihajar itu oleh satu pemain Madrid. Vinicius dapat mistar. Jadi begitu banyak gitu peluang dari Real Madrid, dan sedangkan Chelsea mungkin hanya gol. Udah. Sisanya sorry tuh saya nggak ada peluang yang berbahaya sama sekali. Benar-benar nggak ada peluang gitu. Chelsea benar-benar dipermainkan lah di babak pertama. Benar-benar diajarin bermain bola lah oleh Real Madrid, diajarin cara nyerang yang baik lah. Beruntung cuman kalah 2-1 di babak pertama. Chelsea masuk babak kedua. Mereka mengubah, Tuchel ini mengubah 3-4-3-nya nggak jalan sama sekali. Karena kembali lagi, kalau lu bermain dengan 3-4-3, resikonya apa? Di tengah ini akan kalah. Ngerti nggak? Di tengah ini akan kalah. Karena di tengah ini Jorginho sama Kante, dua-duanya underperform jujur aja, dan dua-duanya diganti pula. Ya, ini membuktikan bahwa mereka underperform, tidak bisa mengimbangi 4 gelandang Real Madrid yang begitu sangat interaktif bermain dan sangat luar biasa. Digantilah formasinya menjadi 4-2-3-1. Masuk Ziyech gantiin Kante, masuk Kovacic gantiin Christensen. Jadi bermain dengan 4-2-3-1. Apa yang dilakukan? Makin ngegas. Sebenarnya gue yakin itu akan menjadi pertandingan yang sangat seru, karena Chelsea akan mencoba untuk segala cara untuk mampu mencetak gol, menyamakan kedudukan setidaknya melawan Real Madrid. Tapi menit 46 persis, kalau nggak salah dari clearance Casemiro, Mendy, come on, lu bisa punya peluang untuk passing pendek ya ke Rudiger, ya standar pemain sepak bola, basicnya pemain sepak bola yaitu passing, bisa juga lu buang aja. Tapi apa yang terjadi? Dia passing kepelanan, entah kenapa. Rudiger juga nggak siap kelihatannya. Benzema hat-trick. Dan itu seperti gol yang memang dari tahun ke tahun Benzema itu sering menghadapi gol-gol yang gue bilang juga ajaib, entah dihipnotis atau gimana. Kita ingat Donnarumma baru pertandingan kemarin. Kita ingat 2017-2018 Ulreich di Bayern Munchen juga kena sihir. Di final Karius bahkan kena sihir. Jadi gue nggak tahu apa yang terjadi. Ini kiper-kiper yang sebenarnya tidak jelek secara kualitas. Mereka punya kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan oleh tim-timnya, dan suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang sudah tentunya menjadi tanggung jawab besar ketika mereka ditaruh di pertandingan penting seperti ini. Tapi ternyata Benzema bisa membuat mereka seperti kiper mediocre, dan kembali kali ini seorang Edouard Mendy ini sudah menurun performanya semenjak mungkin paruh musim. Dan Chelsea pun secara tim sebenarnya kualitas sudah menurun. Tapi itu tidak dihukum oleh Premier League yang lain, klub Premier League yang lain, karena secara kualitas pemain Chelsea masih unggul, dan strateginya ini masih bisa berjalan karena ya ujung-ujungnya crossing dimenangkan oleh Chelsea, peluang-peluang juga dimenangkan oleh Chelsea. Jadi mereka juga tidak terlihat
kehukumnya tuh tidak terlihat gitu, permainan jeleknya tidak terlihat karena mereka masih bisa menang ugly win. Dan kemarin lawan Brentford dihukum 1-4, kali ini lawan Madrid di kandang loh. Kemarin di kandang juga, kali ini di kandang juga mereka kebobolan dari 2 pertandingan 7 gol. Ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh Tuchel. Kalau mereka mau menciptakan keajaiban di Bernabeu, kalau mereka masih bermain seperti ini di Bernabeu, selesai. Mereka harus kejar 3 gol loh. Dan itu apakah itu mudah? Ya bisa-bisa aja, Barcelona aja bisa kalau lawan Madrid nyetak 4 gol gitu. Tapi ingat, yang bisa mencetak gol 4 lebih dari 1 bahkan, selisihnya itu cuma Barcelona. Sisanya mengalahkan Madrid, iya bisa, tapi cuma selisih 1 gol atau imbang. Sisanya itu nggak bisa melebihi 2 gol selisih, itu nggak bisa. Dan apakah Chelsea bisa? Bisa sebenarnya kalau mereka bermain superior, mereka bermain ngegas dari awal. Kalau itu bisa dilakukan, dan Real Madridnya si Ancelotti ini bereksperimen nggak jelas, mungkin bisa aja. Tapi kalau Ancelotti normal seperti inilah untuk strateginya, case close menurut gua. Dengan segala hormat untuk fans Chelsea, tapi case close untuk gua pertandingan ini. Kalau Madrid bermain normal, Chelsea bermain normal, case close. Mungkin malah bisa menang lagi Madrid justru. Ya, jadi kita nggak tahu juga, mungkin dari pertandingan kemarin juga masih ada beberapa tim yang masih bisa menciptakan keajaiban ya. Jadi kita lihat aja di leg kedua akan semakin seru ya. Semakin seru gue yakin di leg kedua, oke? Segitu dulu, salam sepak bola.